Kau ada di tengah-tengah dukungan Tuhan. Kau ada di tengah-tengah mujizat, ada Yesus di hidupmu, amin. Di tengah-tengah ketenangan, engkau ada di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Setiap pagi jam 5 pagi kita selalu menantikan firman Tuhan, menantikan kebenaran Tuhan yang mengajar, mendidik, menuntun kita. Puji Tuhan, apa kabar? Tuhan Yesus baik, amin. Kamu kelihatan tambah keren. Kan gak kelihatan ya, kita gak saling bertatapan wajah. Tapi saya mengimani hidupmu tambah keren karena ada Yesus yang keren di hidupmu. Tapi kadang-kadang banyak masalah, banyak tantangan membuat kita merasa ada di tengah-tengah masalah. Ada di tengah-tengah kekacauan. Kadang-kadang pikiran kita menggiring kita berpikir kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang resesi. Kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang hancur. Kita ada di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di kota mungkin atau di bangsa kita. Kita ada di tengah-tengah keluarga yang sedang ribut. Kita merasa ada di tengah-tengah kekacauan. Tapi sebagai anak Tuhan, saya harus ingatkan sebagai anak Tuhan, Tuhan punya janji buat hidupmu. Karena ada Yesus di tengah-tengah hidupmu, maka engkau ada di tengah-tengah mujizat. Kau bukan ada di tengah-tengah masalah, engkau ada di tengah-tengah mujizat. Taruh itu di pikiranmu, karena di tengah-tengah hidupmu ada Yesus. Amin. Kadang-kadang sama seperti bangsa Israel di dalam peperangan melawan orang Amalek, di mana Yosua berperang di medan pertempuran. Kita buka Keluaran 17 ayat 11. Dikatakan apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kalau Musa angkat tangan, artinya Musa tahu hidupnya ada di tangan Tuhan. Menyerahkan bangsa Israel, angkat tangan, menyerahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan turun tangan. Maka bangsa Israel alami kemenangan. Waktu Musa turun tangan, pakai kekuatan sendiri. Waktu kita pakai kekuatan sendiri, maka kita seringkali gagal, seringkali kalah. Maksud saya di sini nih, waktu kita pakai pemahaman kita, pikiran kita menurut pendapat Tuhan, kita ada di tengah-tengah mujizat, bukan ada di tengah-tengah kekacauan. Kita bisa menang di tengah banyaknya kesulitan, di tengah banyaknya tantangan. Tapi waktu kita turunkan tangan dan kita merasa pendapat kita yang benar, kita ada di tengah masalah, di tengah kekacauan, maka kita mengalami kekalahan di dalam diri kita dalam hidup ini. Tuhan mau engkau mengalami kemenangan. Kadang kita merasa ada di tengah-tengah peperangan dan kita mengalami banyak musuh menyerang kita di tengah-tengah musuh. Tapi kebenarannya kita ada di tengah-tengah dukungan Tuhan. Waktu mereka angkat tangan, waktu Musa angkat tangan, Tuhan mendukung. Kita ada di tengah-tengah dukungan Tuhan. Dalam setiap perjuanganmu, dalam setiap peperangan di hidupmu, percayalah bahwa kamu ada di tengah-tengah dukungan Tuhan. Ketika engkau melibatkan Tuhan di hidupmu, saya percaya saya sedang berbicara dengan orang-orang yang melibatkan Tuhan di hidupnya. Kau ada di tengah-tengah dukungan Tuhan. Kau bukan ada di tengah-tengah kesulitan. Kau ada di tengah-tengah mujizat. Kita sering tergoda oleh apa yang kita lihat. Murid-murid bersama Yesus naik perahu di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Di perahu yang sama ada badai. Murid-murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Mereka berpikir ada di tengah-tengah badai, ada di tengah-tengah masalah, ada di tengah-tengah tantangan. Mereka lupa ada Yesus di perahu mereka. Mereka bukan ada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai. Mereka ada di tengah-tengah mujizat karena bersama Yesus. Saya nggak tahu kekacauan apa, kesulitan apa yang ada di hidupmu, yang mendorongmu berpikir, Pak Pendeta, saya ada di tengah-tengah masalah. Saya ada di pusaran kesulitan. Saya mau bilang kau ada di pusaran mujizat. Kalau engkau sadar, engkau menerima Yesus, ada Yesus di hidupmu. Ada Yesus di hidupmu. Ada Yesus di tengah-tengah hidupmu, maka engkau bukan ada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai, tapi di tengah-tengah ketenangan.
Dan ketika Yesus bangun, Yesus menghardik badai itu. Dan Yesus berkata, sampai berapa lama lagi engkau tidak percaya? Angkatan yang tidak percaya, kurang percaya. Kalau engkau percaya, kau akan alami ketenangan. Percayalah, kau bukan ada di tengah masalah. Engkau ada di tengah mujizat. Jadilah tenang. Ada Yesus di tengah-tengah hidupmu. Jadi yang pertama, engkau bukan ada di tengah-tengah kekalahan. Karena orang Amalek di bangsa Israel menyerang banyak. Kau ada di tengah-tengah dukungan Tuhan. Kau bukan ada di tengah-tengah badai masalah. Kau ada di tengah-tengah mujizat. Bahkan hari-hari ini kita sering berpikir kita ada di tengah-tengah kesusahan. Karena banyak orang di PHK, harga-harga naik, kerja susah. Kemudian juga dapat berkat susah, yang usaha susah. Kita ada di tengah-tengah kekeringan rasanya. Kita ada di tengah-tengah resesi. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang kau ada di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan. Ingat kisah Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Dan ia minum dari sungai Kerit. Bangsa itu sedang mengalami kekeringan saat itu. Tapi Elia bukan ada di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah resesi. Dia ada di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan. Makan roti, makan daging, hamburger setiap hari. Pagi, sore. Bukan hamburger ece-ece. Bukan hamburger biasa-biasa. Dari istana raja. Amin. Bahkan dia dipelihara lewat janda. Yang hanya tadinya punya tepung sedikit. Dan minyak sedikit. Tapi buatkan roti bundar kecil buat Elia lebih dahulu. Dan semasa resesi, semua orang mengalami resesi. Mereka dipelihara. Mereka bukan ada di tengah-tengah resesi. Mereka ada di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan. Saya tahu hari-hari ini kalau kita lihat berita, semua keadaan lagi sulit, keadaan lagi susah. Tapi jangan pakai pendapatmu, jangan pakai pemikiranmu. Karena itu bisa melemahkan imanmu. Pakai janji Tuhan, taruh di hati, di pikiranmu. Percayalah engkau ada dalam Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan. Kau ada di tengah-tengah dukungan Tuhan. Kau ada di tengah-tengah mujizat. Ada Yesus di hidupmu, amin. Di tengah-tengah ketenangan. Engkau ada di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan. Rubah cara berpikirmu. Cara berpikirmu yang mengerti hal ini mendorongmu untuk bersemangat, bersukacita, melangkah. Sesulit, semenakutkan apapun keadaan dunia, engkau akan tetap melangkah, engkau akan tetap percaya dan berharap. Dan ingat, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Pemikiran bahwa kita ada di tengah-tengah mujizat, di tengah-tengah dukungan Tuhan, di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan, membuat kita beriman, percaya. Kau tidak akan dikecewakan, kau tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Pagi ini Tuhan meyakinkanmu bahwa kau ada di tengah-tengah berkat-Nya, ada di tengah-tengah kebaikan-Nya. Ambil waktu sejenak, renungkan firman Tuhan. Kalau kau bisa tutup mata, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini. Buat kekuatan yang kau taruh lewat kebenaran-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah hidup kami. Dan karena Engkau ada di tengah-tengah hidup kami bukan ada di tengah-tengah kesulitan. Kami ada di tengah-tengah mujizat. Kami bukan ada di tengah-tengah masalah, badai. Kami ada di tengah-tengah ketenangan. Kami ada di tengah-tengah dukungan Tuhan atas hidup kami. Kami bukan ada di tengah-tengah serangan musuh. Kami ada di tengah-tengah dukungan Tuhan. Kami ada di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan, bukan di tengah-tengah kekurangan dan resesi. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Jamah yang sakit sembuhkan. Yang butuh kekuatan baru dari Tuhan, Tuhan tolong. Yang butuh jalan keluar dalam hidup mereka, Tuhan buka jalan. Yang bekerja Tuhan berkati, yang sekolah Tuhan berkati. Dimanapun kami pergi melangkah sepanjang hari ini, berkat Tuhan ada buat kami. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba percaya urapan baru menuntun anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.
Kita sudah doa dan Tuhan meyakinkan kita ada di tengah-tengah mujizat, di tengah-tengah dukungan Tuhan, kita ada di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan. Apapun masalahmu, yuk kita melangkah dengan berani dan kita akan lihat apa yang Tuhan janjikan tidak berlalu. Yang Tuhan janjikan akan terjadi buat kita. Haleluya. Respon apa yang jadi janji Tuhan, firman Tuhan ini. Di kolom komentar, tulis komentarmu, amin, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, apapun yang kau ingin ungkapkan, boleh ditulis juga di kolom komentar, agar saya juga boleh tahu komentarmu. Kalau mau titip doa, boleh titip doa juga di kolom komentar. Terus maju dalam Tuhan, jangan lupa bagikan Morning with Lord di pagi hari ini kepada banyak orang, biar lebih banyak orang diberkati. Tuhan berkati setiap kita, selamat pagi, see you!